Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari Kitabul Ilm dari buku Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita sudah masuk di ini sudah pertemuan yang kedua ya dari pembahasan dari muqaddimah seputar keutamaan ilmu ini. Ya. Jadi sudah kita lewati di pertemuan pertama itu di pekan yang lalu kita sudah terangkan beberapa pendahuluan seputar keutamaan ilmu. Ya. Biografi penulis buku sudah kita bahas dan juga sudah kita terangkan dari manfaat seorang mempelajari Kitabul Ilm. Nah. Dan juga sudah kita terangkan juga dari gambaran global buku yang kita akan kaji. Karena buku ini ringkas, dia dari kitab yang ada dalam Riyadhus Shalihin. Berisi 4 hadis dan berisi 4 ayat dan 17 hadis seputar tentang keutamaan ilmu. Ya, 4 ayat, 17 hadis seputar keutamaan ilmu agama. Dan sudah kita terangkan ya di pendahuluan, seorang dia ketika dia mempelajari Kitabul Ilm yang dibahas di situ keutamaan ilmu, maka di situ dia akan punya motivasi dalam belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu keutamaan ilmu itu apa. Kemudian juga sudah diterangkan dari manfaat seorang mempelajari Kitabul Ilm yang padanya ada keutamaan ilmu, agar dia bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal dengannya dan mendakwakannya. Itu kalau dia kenal dari keutamaan ilmu agama, sehingga besar dalam hatinya ilmu itu. Nah, kemudian yang ketiga sudah diterangkan dari manfaat seorang mempelajari keutamaan ilmu, agar dia punya niat yang baik dalam belajar. Dia punya niat yang baik dalam mempelajari agama Allah, beramal dengannya, mendakwakannya. Ya, ini sudah kita bahas di muqaddimah pendahuluan buku ini. Dan juga sudah kita terangkan ya bahwasanya kalau ilmu yang dibahas di sini, lafaz ilmu di ayat itu hadis, itu mencakup ilmu agama seluruhnya. Bukan ilmu dunia. Bukan ilmu dunia, hanya karena yang punya keutamaan yang dipuji dalam ayat dan hadis itu adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia itu hukumnya dari hal yang dibolehkan. Ya, dari hal yang dibolehkan, asalnya mubah. Tidak ada pujian padanya dan juga tidak ada celaan. Tidak ada celaan. Nah. Baik. Kita sudah baca kemarin di pekan sebelumnya 2 ayat dari kitab ini. Nah, ada ayat di surah Thaha, dan yang kedua ada ayat di surah apa? Az-Zumar ya. Nah, surah Az-Zumar.
Sekarang kita masuk di ayat yang ketiga. Itu ayat di surah Al-Mujadilah. Ayat di surah Al-Mujadilah. Nah, dan di surah Thaha sudah kita terangkan ya. Di situ dari sisi keutamaan ilmu. Siapa yang masih ingat dari sisi keutamaan ilmu di surah Thaha itu? Wa qur rabbi zidni ilma. Apa di situ keutamaan ilmu dari ayat itu? Ilmu itu apa? Lebih mulia ya, daripada dunia dan segala isinya. Apa sebabnya? Apa sisi pendalilannya? Karena Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan apapun kecuali hanyalah tambahan ilmu saja. Ya. Itu dalam masalah meminta tambahan. Ya, paham ya? Kalau perintah Allah banyak dalam Al-Quran. Tapi dalam masalah meminta tambahan itu hanya pada perkara ilmu. Ya. Tidak ada perkara dunia. Nabi diperintah di situ. Baik, itu sudah kita bahas ya. Dari sisi keutamaan ilmu di ayat yang pertama. Ayat yang kedua, surah Az-Zumar. Nah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Di situ sudah kita terangkan sisi keutamaan ilmu. Apa keutamaan ilmu di situ? Ilmu itu adalah sebab yang membedakan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan manusia ya, hewan saja itu dibedakan oleh Allah ketika dia punya ilmu. Sudah terangkan dari contoh anjing terlatih itu. Ya. Anjing terlatih kalau dia menangkap hewan buruan, halal dimakan buruannya. Ya. Liur yang ada pada najis yang ada pada liurnya itu dimaafkan ketika dia terlatih. Nah, ini anjing sudah dibedakan oleh Allah. Apalagi manusia, ketika mereka punya ilmu, itu pasti lebih dibedakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik. Dan juga sudah kita terangkan dari faedah-faedah tambahan dari ayat yang kedua itu. Baik. Sekarang kita masuk di ayat yang ketiga. Nah, masih dari penjelasan keutamaan ilmu. Masih dari penjelasan keutamaan ilmu. Baik. Di situ kata beliau rahimahullah taala, waqala taala, lihat di materinya ya, sudah kita bagi di pembahasan. Baik. Waqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu, diangkat juga beberapa derajat. Diangkat beberapa derajat. Baik. Ini ayat sebenarnya ada sebelumnya ya, di surah Al-Mujadilah itu panjang. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya. Nah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Itu ayat sebelumnya ya, diterangkan oleh Allah seputar masalah majelis ilmu di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Ya orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian berluas-luaslah dalam majelis ilmu. Ya, dalam majelis. Fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Maka berluaslah kalian, Allah akan luaskan kalian. Nah. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Jika dikatakan merendah, maka merendahlah kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya.
Ada juga yang mengatakan wa idza qila lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu, maksudnya di situ berdiri. Ya. Nah, berdirilah kalian. Nah, maka berdirilah. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat beberapa derajat. Nah. Baik. Kita hanya bahas di lafaz yang dibawakan oleh penulis rahimahullah taala dari Imam Nawawi. Kita tidak baca semua ayat tadi itu ya. Tapi tadi kita bawakan sengaja ayat sebelumnya menjelaskan kepada kita ayat ini berkaitan dengan majelis ilmu. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, yarfa'illah di sini Allah mengangkat. Ya. Alladzina amanu. Angkat siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Karena mereka punya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah. Dan di sini kita akan bahas seputar keimanan dulu ya. Alladzina amanu. Iman itu kan secara bahasa dia bermakna tasdik, membenarkan. Dan kadang dia bermakna al-iqrar, mengakui. Itu definisi iman. Saya tidak terangkan di sini ya. Jadi ini sudah sering kita lewati. Ya. Itu secara bahasa bermakna membenarkan atau mengakui. Nah, dan kadang juga dia bermakna mempercayai. Itu yang dikatakan keimanan. Itu ada ayat di surah Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana." Dan kamu tidak akan beriman kepada kami. Maksudnya di situ kamu tidak akan percaya ya, kepada kami. Walaupun shadiqin, walaupun kami ini jujur. Itu perkataan dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayah beliau Nabi Yakub ketika itu. Wa ma anta bimu'minin lana. Itu iman secara bahasa ya. Nah, adapun secara istilah iman itu dimaklum ya, ini sering kita bahas di buku akidah. Iman secara istilah adalah adanya keyakinan dalam hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan adanya amalan dengan anggota tubuh. Ya, adanya keyakinan dengan hati, ucapan lisan, dan adanya amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman. Ini segera kita hanya mengulang saja. Sudah sering kita lewati di buku-buku akidah, di al-usul ats-tsalatsa atau di buku yang lain. Nah, jadi pokok iman itu ada 3. Dari adanya keyakinan hati, ada ucapan lisan, dan ada amalan anggota tubuh. Dan iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman. Baik. Dalil tentang masalah ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Ya. Baik, kasih materinya itu. Materinya jangan taruh situ supaya tidak terlihat. Taruh di situ di yang punya buku. Ambil semua. Ya. Itu pakai itu, jangan taruh di lantai bukunya. Taruh di pakai apa itu? Di situ. Ya. Ya. Jadi dalil tentang masalah tadi itu iman yang mencakup amalan hati, lisan dan anggota tubuh itu diterangkan dalam hadis tadi ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah."
Ya, fa'alaha qaul la ilaha illallah wa danaha matatul adani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu kata Nabi ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling rendah, yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Ya. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Nah, jadi ini mewakili 3 perkara kan? Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Itu mewakili ucapan lisan. Ya. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini mewakili apa ini? Anggota tubuh, kan begitu. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Ini mewakili apa? Hati. Apa? Mewakili hati kan? Karena orang malu itu kan tempatnya di hati asalnya. Hanya terlihat pada gerak-geriknya. Tapi dari hati asalnya rasa malu itu. Baik. Dan juga iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Itu ada ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim ya. Ada di surah Al-Anfal, ada juga di surah Al-Mudaththir atau Al-Muzammil ya, saya tidak ingat. Nah, diterangkan dalam Al-Quran di surah Al-Anfal itu di antara ciri orang yang beriman, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang-orang yang beriman diterangkan, jika disebut Allah, maka akan bergetar hati mereka. Ya. Dan jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatina zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami kata Allah, maka bertambah imannya. Menunjukkan iman itu bisa bertambah. Ya, dengan dia baca Al-Quran, dihadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, itu menambah keimanan. Ya, menambah keimanan. Apalagi kalau dia hadir di majelis langsung kan, itu terdapat banyak keutamaan di situ. Ada ketenangan turun, ada rahmat Allah, ada naungan para malaikat yang hadir di situ disebut-sebut di sisi para malaikatnya. Itu kan dari faedah keimanan. Ya, dari hal-hal yang dengannya itu menambah keimanan seorang hamba. Ya. Nah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, ada juga ayat di surah yang lain agar bertambah iman mereka setelah iman mereka sebelumnya. Ya. Wa yazdadu imanan, dan agar mereka bertambah keimanannya. Ya. Jadi iman bertambah ya. Dan kalau dia bertambah, itu pasti juga akan berkurang. Ya. Karena sesuatu yang bertambah itu pasti akan berkurang juga. Ya. Dan itulah kehidupan. Ya. Mungkin dia lagi di majelis ilmu sekarang bertambah imannya. Tapi ketika dia pulang di rumahnya mungkin dia terlalaikan lagi dengan perkara dunia atau keluarganya misalnya, sehingga dia lalai dari mengingat Allah. Ya, bisa kadang dia turun lagi imannya. Dan itu dirasakan oleh para sahabat. Ya. Baik. Mungkin dari keimanan itu ya, definisi iman. Ya. Nah. Dan dimaklumi ya, iman itu kan punya rukun-rukun. Iman itu punya rukun-rukun yang sudah kita maklumi. Ya, ada rukun iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, para rasul, ya, iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruknya dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan itu akan dirinci mungkin di buku-buku akidah insyaallah taala. Ya. Jadi di sini diterangkan ya, dalam ayat yang telah kita bacakan tadi itu, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya. Dan nama Allah ini sudah sering kita lewati ya. Allah itu artinya yang disembah atau yang diibadahi ya, oleh seluruh makhluk dengan penuh pengagungan, pembesaran ya, dan pemuliaan kepadanya. Itu arti dari nama Allah Subhanahu wa taala, yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk ya, dengan penuh pengagungan
pembesaran dan pemuliaan kepadanya. Baik. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Jadi orang-orang yang beriman yang diangkat di sini adalah minkum, dari kalian. Dari kalian, maksudnya dari umat Islam. Bukan dari yang beriman dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasrani. Ya. Karena imannya orang-orang Yahudi dan imannya orang-orang Nasrani itu sudah tidak lagi dianggap pada hari ini kan. Tatkala mereka sudah kafir kepada Allah dengan tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minkum di sini yang diangkat derajatnya di sini adalah orang-orang yang beriman dari kalian. Ya, dari kaum muslimin. Ya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, bukan dari agama-agama yang lain. Karena iman mereka yang dari agama lain itu sudah tidak dianggap lagi. Ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun aw Nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengar salah seorang dari umat ini, tidak dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beramal atau tidak beriman dengan apa yang aku dibawa dengannya, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Baik. Nah, baik. Ini dari lafaz minkum tadi ya, dari lafaz minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Dan kemudian diterangkan tadi, jadi yang diangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian karena ketaatan mereka, kata para ulama, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat. Diangkat lagi beberapa derajat. Ya. Di sini ada sebagian dari penjelasan para ahli tafsir yang kita simpulkan di situ. Ya. Nah, maksudnya orang-orang yang diberi ilmu di sini adalah ilmu agama. Karena alif lam di situ kata para ulama adalah alif lam lil ahad yang sudah diketahui. Ya, bukan ilmu yang lainnya, tapi ilmu agama. Walladzina utul ilma darajat. Ya. Jadi mereka diangkat dari orang-orang yang beriman dengan keutamaan ilmu mereka. Nah, sebagian ulama yang lain berkata, ya, mereka diangkat dalam masalah pahala di akhirat dan diangkat dalam masalah kemuliaan di dunia. Ya. Nah, ini dari mana-mana ya, dari kesimpulan para ulama ahli tafsir. Jadi mereka diangkat orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman. Yang tidak berilmu itu diterangkan oleh para ulama, yaitu mereka diangkat dari sisi pahala di akhirat nanti untuk masalah akhirat, ya, di akhirat nanti, dan di masalah dunia, di dunia mereka akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Ini makna dari kandungan ayat ya, diterangkan oleh sebagian ulama. Dan sebagian yang lain lagi ada yang mengatakan, ya, di sini Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu di atas orang-orang yang beriman namun tidak diberi ilmu. Ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, oleh Imam At-Tabari dan selainnya. Ya. Itu Allah mengangkat dari mana ayat ini? Orang-orang yang diberi ilmu di atas orang-orang yang beriman, tapi dia tidak diberi apa? Ilmu. Ya. Di sini maksudnya orang yang berilmu itu bukan berarti dia tidak beriman ya. Dia beriman. Ya. Dia sudah punya iman dan dia punya ilmu. Dan dia punya ilmu. Ini yang diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah daripada orang-orang yang beriman tapi dia tidak diberi ilmu. Ya, ada kan di kalangan kaum muslimin, mungkin mereka belum belajar agama. Ya, tapi secara umum mereka diangkat derajatnya di atas orang-orang kafir karena mereka punya apa?
Keimanan. Ya. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi, nah itu tadi yang diberi ilmu dan mereka punya iman, itu kata para ulama lebih ditinggikan lagi. Ya, daripada yang beriman tapi mereka tidak diberi ilmu. Tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu diantara dari mana-mana ya diterangkan oleh para ahli tafsir. Nah, adapun lafaz darajat di sini diterangkan ya, darajat ini sifatnya umum ya. Sifatnya umum dan dia bentuknya nakirah di situ. Ya, menunjukkan derajat ini derajat yang sangat jauh sekali. Ya. Dan derajat ini tidak diterangkan di dunia dan di akhirat, mencakup semuanya. Ya. Tapi dengan syarat kata para ulama mereka beramal ya terhadap apa yang diperintah dengannya. Itu yang baru diangkat derajatnya lebih tinggi. Ya, orang yang berilmu, yang diberi ilmu dan dia beramal dengan apa yang dia diperintah dengannya. Itu yang diangkat lebih tinggi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar dia berilmu saja. Karena kalau ilmu tidak ada amalan, itu sudah kita bahas kemarin di ayat yang kedua kan? Itu tidak ada manfaatnya. Ya. Dibedakan oleh Allah dengan orang yang berilmu yang ilmunya bermanfaat dan yang berilmu yang ilmunya apa tidak bermanfaat. Itu ketika dia tidak amalkan, dia tidak ajarkan ilmunya. Itu diantara dari mana ilmu yang tidak bermanfaat. Apa gunanya dia belajar kalau dia tidak amalkan ilmunya? Kan begitu. Ya, jadi yang diangkat di sini ketika mereka punya iman, punya ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Dipahami ya? Baik. Jadi dari mana ringkas ayat yang telah kita bacakan ini ya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita pindah di masalah yang berikutnya tentang makna global ayat tadi yang sudah kita bacakan ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya derajat orang-orang yang berilmu, sudah kita terangkan tadi ya. Dan mereka punya iman, beberapa derajat disesuaikan dengan apa yang dia khususkan dengannya dari ilmu dan keimanan itu. Ya. Nah, karena Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan ilmu ini, dengan Al-Quran, dan juga akan merendahkan kaum yang lain juga dengan Al-Quran. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ya. Kita bawakan di bawah itu di ta'liqannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini maksudnya ya, suatu kaum dan akan merendahkan juga kaum yang lain juga dengan kitab ini, juga dengan Al-Quran ini. Jadi ini hadis mirip dengan ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jelas ini ya. Dan hadis ini dibawakan juga oleh para ulama tafsir, di antaranya oleh Imam Al-Qurtubi dan selainnya dalam membawakan ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Baik. Jadi selesai sudah pembahasan dari makna ayat secara global dan uraian dari kata per kata ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Baik, masalah yang ketiga kita masuk sekarang di faedah ayat. Di faedah ayat. Ya. Di sini kita terangkan ada sekitaran 9 faedah. Ini bukan pembatasannya, mungkin kalau ada yang mau mencari lagi masih ada dari faedah-faedah yang lain. Yang jelas ini kan faedah pokok ayat ini dibawakan oleh penulis. Ya, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah sebab yang mengangkat derajat. Ya, itu faedah pokok ya, yang berkaitan dengan kitabul ilm. Jadi ilmu itu adalah sebab yang mengangkat apa? Derajat. Dan kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan sifat mengangkat ya, untuk Allah. Jadi kan tadi dikatakan yarfa'illah. Itu kan perbuatan Allah. Perbuatan Allah
Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat. Ya. Kemudian dari faedah yang ketiga ayat ini juga diterangkan pada kita penetapan nama Allah. Sudah dibahas tadi ya. Allah yang bermana yang disembah atau yang diibadahi oleh seluruh makhluk. Nah, dengan penuh pengagungan, pemuliaan dan pembesaran kepadanya. Itu faedah yang ketiga. Yang faedah yang keempat dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keutamaan orang-orang yang beriman. Keutamaan orang-orang yang beriman. Ya. Jadi mereka sekadar punya keimanan itu sudah diangkat oleh Allah. Yarfa'illah. Ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Jelas ya? Baik. Kemudian faedah yang kelima dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keutamaan. Keutamaan ini itu khusus untuk orang-orang yang beriman dari kaum muslimin. Ya, dari kaum muslimin ya. Jadi kan sudah kita terangkan dari lafaz apa? Minkum. Dari lafaz minkum. Ya. Jadi yang diangkat derajatnya di sini adalah orang-orang yang beriman dari kaum muslimin. Ya. Yang beriman dari agama lain, Yahudi atau Nasrani atau agama yang lainnya itu tidak dianggap lagi imannya pada hari ini. Ya. Karena agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan diterangkan di ayat-ayat yang lain kerugian orang-orang yang mencari selain Islam sebagai agama. Nah. Kemudian faedah yang keenam dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keutamaan orang-orang yang berilmu. Ya. Tapi ingat ya, jika dia gabungkan antara ilmu dan amalan, itu yang bermanfaat ya. Kalau hanya berilmu saja, tapi dia tidak beramal, ini mirip dengan orang-orang Yahudi. Ya. Dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim. Karena orang-orang Yahudi itu sifatnya seperti itu. Mereka punya ilmu, tapi mereka tidak amalkan. Mereka kenal Nabi sama dengan mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, tapi mereka tidak beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat sini ya, ini yang kita tekankan di sini. Jadi orang-orang yang berilmu, yang punya keutamaan di sini, yaitu ketika mereka gabungkan antara ilmu dan amalan. Ya, antara ilmu dan amalan. Ya, bukan juga hanya beramal saja, tapi tanpa ilmu. Ini mirip orang-orang Nasrani. Ya. Jadi mereka bergabung, mereka gabungkan antara ilmu dan amalan. Ya. Kalau hanya dia berilmu tapi tidak beramal, ini akan masuk kepada sifat Yahudi. Kalau dia beramal tanpa ilmu akan masuk pada sifat Nasrani. Ya, ini yang diminta ya di setiap harinya ketika kita salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itulah jalannya orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para rasul, ya, para siddiqin, syuhada, as-salihin. Ya. Dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Itulah orang-orang Yahudi. Jalan para nabi dan rasul, ya, orang-orang siddiq, syuhada dan as-salihin ini kan mereka gabungkan antara ilmu dan apa? Amalan. Nah, setelah itu seorang berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, itu orang-orang Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, itu orang-orang Nasrani. Yahudi itu cirinya seperti itu. Ya. Ketika mereka punya ilmu tapi tidak beramal. Nasrani sebaliknya, mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Adapun Islam, mereka gabungkan antara dua perkara, antara ilmu dan amalan. Ini keutamaan yang didapatkan ya bagi orang yang berilmu ketika dia gabungkan dengan amalan. Ketika dia gabungkan dengan apa? Dengan amalan, bukan sekadar berilmu saja. Ya, baik. Maka ini dari faedah yang sangat besar ya, yang harusnya kita tanamkan dalam hati. Nah, itu faedah yang ke-6 ya. Faedah yang ke-7 dari ayat ini juga diterangkan kepada kita keutamaan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman tapi tanpa ilmu. Tadi sudah diterangkan ya dari mana ayat. Jelas sekali dari ayat tersebut. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Ya, menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman tapi tanpa ilmu. Baik, faedah yang ke-8 dari ayat ini juga diterangkan kepada kita lafaz darajat. Ini berlaku umum ya, di dunia dan di akhirat. Karena bentuknya di situ nakirah, sifatnya umum. Ya, di dunia dan di akhirat. Ditambah lagi dia sifatnya jamak, darajat. Ya, bukan satu derajat. Dibedakan mereka. Tapi berderajat-derajat. Ya. Dan tidak ditahu derajatnya. Ini dikembalikan kepada kekuatan ilmu dan kekuatan amalan. Ya. Semakin kuat ilmu dan amalannya, maka akan semakin apa? Semakin tinggi juga derajatnya di dunia dan di akhirat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Ini faedah yang ke-8. Faedah yang ke-9 dari ayat ini juga diterangkan kepada kita setiap kali bertambah ilmu dan manfaat seorang di tengah manusia, itu maka akan semakin tinggi juga derajatnya. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi itu sudah diterangkan tadi. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah manfaatnya di tengah manusia dari amalan soleh dan dia dakwakan ilmu tersebut, maka akan semakin tinggi juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena lafaz derajat itu tidak dibatasi di situ. Ya. Sifatnya jamak dan tidak ada pembatasan di situ berapa derajat. Sifatnya apa? Umum. Dipahami ya? Sifatnya apa? Umum. Baik. Ini 9 faedah dari ayat yang sudah kita bacakan dari ayat yang ketiga dalam Kitabul Ilm ini. Baik. Ini selesai sudah pembahasan ayat yang ketiga ya dari pembahasan buku ini. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dari pelajaran tadi sebelum kita masuk ayat yang keempat. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Di Google Meet bisa juga bertanya lewat chat saja ya, di chat Google Meet-nya. Silakan. Baik. Di belakang juga kalau mau tulis di akhwat. Baik, ini ada yang bertanya di antara sebab-sebab, bagaimana sebab-sebab seorang mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat. Ya. Sebab yang pertama itu dia mempelajari ilmu agama. Kan begitu. Itu yang paling pokoknya. Nah, kemudian yang kedua dia jaga niatnya dalam belajar. Ini paling pokok ya. Yang kedua. Nanti kita akan lewat di hadis ke-16 ya. Bagaimana niat seorang itu dalam belajar. Dia belajar itu untuk menghilangkan kejahilannya. Ya. Dia belajar itu untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dia belajar agar dia bisa menyampaikan kepada manusia ilmu itu. Nah, membela agama Allah dengannya. Ya. Kemudian dia belajar dalam keadaan dia butuh kepada ilmu itu. Ya. Bukan ilmu yang butuh sama dia, tapi dia butuh kepada apa? Ilmu itu. Ilmu ini akan tersebar, walaupun bukan dia yang menyebarkannya. Ya. Dipahami ya? Agama itu akan disebar oleh Allah, akan tersebar, walaupun bukan dia yang menyebarkannya. Karena agama Allah senantiasa akan ditolong. Ya. Pada setiap masanya. Nah, jadi itu yang pertama. Dia lihat ilmu yang bermanfaat, dan itu sudah kita bahas juga di sebelumnya ya, di muqaddimah, dari ilmu-ilmu yang diutamakan ketika belajar ya, dari ilmu-ilmu yang sifatnya wajib ain yang dia pelajari, yang mengangkat kewajibannya, itu yang paling pokok dia kejar dulu ya. Kemudian yang kedua tadi dia belajar sambil dia perbaiki niatnya. Diperbaiki apa? Niatnya. Yang tadi sudah diterangkan dari niat-niat, sebagian dari niat yang dijaga ketika mempelajari ilmu tersebut. Ya. Kemudian di antara dari kiat yang lain lagi, ketika dia ingin dapatkan ilmu yang bermanfaat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kan ada doa yang Nabi sedang biasa baca setiap hari setelah salat subuh.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Dia berdoa kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Itu kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga. Kemudian kiat yang keempat, di antara kiat juga agar ilmunya bermanfaat. Ya, kalau dia sudah bisa mengajar, diajarkan ilmunya. Diajarkan apa? Ilmunya. Ya, jangan dia diam-diam. Walaupun hanya Iqra misalnya kan, dia mungkin sudah belajar Iqra. Ya, sampai selesai. Dia cari anak-anak, diajarkan ilmu tersebut. Itu akan bermanfaat ilmunya. Dan siapa yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, Allah akan tambahkan ilmu, ya, wariskan ilmu yang belum dia pelajari sebelumnya. Itu diterangkan ya dari perkataan para ulama. Ya. Jadi ilmu yang dia sudah pelajari, walaupun baru satu bidang, ya, bidang misalnya membaca Al-Quran, diajarkan agar ilmu itu apa? Bermanfaat dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang lainnya. Ya. Itu diantara kiat juga agar ilmunya bisa bermanfaat, dia apa? Mengajarkan ilmu tersebut. Dan kemudian juga diantara kiat yang lain lagi dari kiat seorang agar ilmunya itu bisa bermanfaat, dia dapatkan ilmu yang bermanfaat, dia belajar lewat guru yang benar juga ilmunya, ya. Bukan kepada guru yang tidak jelas dari mana belajarnya misalnya, ya. Sumbernya dari mana tidak ditahu. Tapi dia belajar kepada guru yang jelas ilmunya, ditahu riwayat belajarnya dari siapa. Ya, kan begitu. Nah, dan itu nanti ada pembahasan ya dari ciri-ciri seorang guru yang berhak diambil ilmunya di situ. Ketika guru itu dia punya akidah yang benar, akidah yang selamat, itu kan ciri seorang guru. Dia bukan pelaku kesyirikan, ya, tapi dia punya akidah yang selamat. Kemudian ciri yang lain lagi yang sudah sering kita dengarkan ya dari ciri seorang guru, dia punya manhaj yang lurus, ya. Bukan pelaku bid'ah, tapi dia punya manhaj yang lurus dari jalan as-salaf. Itu guru agar ilmunya bermanfaat ketika dia pelajari. Ya. Kemudian diantara ciri juga seorang guru agar seorang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia belajar kepada guru yang ahli di situ, di bidang yang dia ajarkan. Ya. Tidak mesti dia harus ahli di segala bidang ya. Ya. Karena ada sebagian ulama, ada mereka ahli di bidang bahasa misalnya. Ya, maka dia belajar di situ. Ada sebagian ulama yang ahli di bidang qiraah Al-Quran. Ya. Ada sebagian ulama yang ahli di bidang akidah misalnya. Ya. Di bidang fikih. Kadang seperti itu ya, ada sebagian ulama yang ahli di bidangnya masing-masing. Dia mungkin belum mengumpulkan seluruh ilmu agama itu. Ya. Tapi ketika diajarkan ilmu itu dan dia ahli di situ, maka sudah cukup. Ya. Agar ilmu itu bermanfaat dia dapatkan. Jelas ya? Baik. Ini diantara dari kiat-kiat dari ciri seorang guru, ya, agar ilmu itu bisa dimanfaatkan dan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi ciri yang lainnya diterangkan juga, yaitu guru itu dia senang menasihati umat. Ya, bukan orang yang dia itu mengajar untuk ikuti dia, begitu ya. Nah, ikuti jalan dia begitu. Tapi dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan mencari banyaknya yang ikut dan seterusnya. Itu di antara sifat seorang guru. Baik. Agar ilmu itu bermanfaat seperti itu. Jadi tadi sudah diterangkannya ada beberapa kiat-kiat dari itu yang bisa disimpulkan dalam masalah ini. Dan baik, yang lain lagi masih ada? Ayo silakan.
Cowok apa tadi ulang? Cowok lain tadi apa? Saya pernah dengar kajian dari Ustaz. Gak usah sebut nama Ustaznya. Ya. Jadi katanya dalam hal menanggapi suatu persoalan, ini persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama, dan tentang jawaban yang kita berikan kepada si orang tersebut, kita ragu, artinya kita tidak yakin dengan jawaban yang kita berikan. Oh ya, tape. Ketika kita kembali ke rumah, kita cek, kita punya catatan mungkin atau kita punya ini, walaupun itu benar, jawaban tanggapan yang kita berikan benar, Ya. dan kita tetap mendapatkan dosa. Ya sudah betul ya, sudah cuci. Jadi seorang Yang ingin saya tanyakan, ya, terus apakah dosa ketika kita mungkin ada teman dekat kita pada saat melaksanakan salat, kita tahu bahwa dalam pelaksanaan salat itu ada batasan-batasan aurat, tapi kita tidak tahu secara mendetail mengenai hadis-hadis atau mengenai penjelasan secara detail tentang itu. Apakah kita berdosa mengingatkan bahwa aurat itu paha kanan, karena saya melihat teman pahanya pada saat itu menggunakan celana levis dan di bagian paha depannya itu ada subekan yang menyebabkan kelihatannya bagian paha depan. baik. Ya. Itu aja. Mengingatkan, tapi saya tidak tahu secara mendetail hadis-hadisnya. Ya. Tapi saya sudah ingatkan bahwa itu dosa. Apakah saya juga melakukan ini karena tidak jelas? Baik. Nah. Jadi ini ada dua masalah sebenarnya ya, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu kan dalam posisi dia ditanyakan tadi kan. Jadi orang ini dia menjawab. Ya. Kondisi yang kedua tadi lain lagi. Itu dia lihat misalnya kejadian kemudian diingatkan gitu. Ya. Pada kondisi yang pertama tadi itu kan sudah diterangkan. Ya. Tadi dari yang bertanya dia misalnya ada yang bertanya, kemudian dia berikan jawaban. Jawaban ini dia tidak yakin adalah jawaban yang benar misalnya. Tapi dia sampaikan saja. Ini memang salah ya. Karena dalam Al-Quran diterangkan perkara itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, jangan kamu berhenti. Ya. Di atas perkara yang kamu tidak punya ilmu padanya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi ketika kita sampaikan ilmu, sampaikan pada perkara yang kita yakin di situ. Ya. Kita meyakininya. Ya. Adapun kalau kita tidak yakin, masih ragu-ragu, atau kita tidak tahu, itu tidak boleh kita menjawab tadi ya. Padahal yang memang kita tidak punya apa? Ilmu padanya. Baik. Adapun tadi yang kedua, yang ditanyakan tadi kondisinya kayak ada yang salah dalam salat saudaranya ya, sepanjang dia sudah pernah dengar pembahasan seperti itu misalnya aurat salat itu begini walaupun dia tidak hafal dalilnya ya, dia tidak hafal ayatnya misalnya atau hadis dalam masalah itu, tapi dia tahu pemahamannya seperti ini disampaikan sesuai dengan hal yang benar, maka itu tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Karena menghafal ayat dan hadis itu bukan fardu ain. Ya, bukan fardu ain ya. Itu sifatnya fardu kifayah. Dan semua orang bisa hafal ayat, bisa hafal hadis. Ya. Tapi yang dituntut di situ dari kadar cukupnya dia pernah dengar ilmu seputar masalah itu. Ya. Dari sumber yang benar dan meyakinkan, begitu ya, meyakinkan. Nah, ketika disampaikan walaupun dia tidak ikutkan dalil di situ, maka tidak ada masalah. Sepanjang dia sudah memang apa? Meyakini. Itu kan ukuran situ kan sama tadi. Dia sudah apa? Meyakininya. Jelas ya? Jadi kalau dia tidak yakin, nah tadi sudah diterangkan di ayatnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Jangan kamu berhenti pada suatu perkara yang kamu tidak punya ilmu padanya. Nah, karena pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya nanti pada hari kiamat. Ya. Bibir kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ya, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari kiamat itu adalah hari tatkala kami tutup ya, mulut-mulut mereka. Nah, yang berbicara kepada kami itu tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Ya. Mereka bersaksi semuanya. Jadi anggota badan kita akan berbicara nanti pada hari kiamat
lisan kita akan ditutup. Ya, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Satu lagi, kalau tidak ada kita lanjut atau mau istirahat di sesi yang kedua. Jam berapa sekarang? 10:30. Kita baca ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua baru kita istirahat di jam 11 insyaallah taala ya. Karena tadi kita mulai juga sudah terlambat. Baik. Untuk bawa bekal ya kalau belajar. Bawa bekal. Ini bukan belajar setengah jam saja. Kita bisa sampai 2 jam lebih atau 3 jam. Nah. Baik, kita masuk sekarang ayat yang kedua. Ayat yang kedua di sini di pertemuan ini, tapi ini ayat yang keempat ya dari Kitabul Ilm, diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lihat di panduannya ya, sudah kita terangkan. Kata beliau rahimahullahu taala, nah, wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Nah, dan Allah taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Baik. Ya. Ini ayat juga dari ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dan sebelum kita masuk di faedah pokok dari ayat ini, kita terangkan dulu dari kandungan ayat ya. Ini sangat luas dan bagus kita pahami ya. Baik. Baik, tadi diterangkan di situ di lafaz yang pertama innama yakhsyallah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah. Ya. Di sini kata innama di situ dia menunjukkan pembatasan. Ya, hanya. Artinya tidak ada lagi yang lain. Kalau sudah pakai innama ya, sesungguhnya hanya. Beda kalau inna saja, itu memang memperkuat. Tapi mungkin masih ada yang lainnya. Tapi kalau sudah pakai innama, ini memang dia menguatkan sekaligus membatasi. Ya. Innama yakhsyallah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah. Ya, di sini ada kalimat khasyah. Ya. Khasyah. Apa itu khasyah? Nah. Ya, khasyah itu diterangkan oleh para ulama. Tidak ada di sini ya, tapi dia dari hal yang ma'ruf yang sering kita lewat juga ya. Jadi khasyah itu dia rasa takut. Ya, rasa takut yang dibarengi dengan ilmu kepada siapa yang dia takuti. Kepada siapa yang dia takuti. Itu yang dikatakan apa? Khasyah. Ya. Rasa takut yang dibarengi dengan ilmu ya, kepada siapa yang dia takuti. Ya. Ilmu berupa pengagungan, ya, pembesaran, nah, kepada siapa yang dia takuti. Itu yang dikatakan apa? Khasyah. Ya. Nah, di sini kalau dikatakan khasyatullah, dia takut kepada Allah, ya berarti kayak tadi. Artinya dia takut kepada Allah karena dia kenal Allah. Karena dia kenal apa? Kenal Allah. Bersama dengan ilmu yang dia pelajari, dibesarkan Allah, diagungkan Allah. Itu yang namanya apa? Khasyah. Dia bukan sekadar takut biasa ya. Dia jenis rasa takut, tapi dia rasa takut yang sifatnya apa? Khusus. Ya, yang sifatnya khusus. Ya. Saya bisa beri contoh misalnya supaya lebih apa? Lebih dekat pemahamannya. Ya, kadang orang dia takut mungkin sama hewan buas. Ya, sama singa atau sama harimau, sama ular berbisa misalnya. Apakah dia dikatakan di situ khasyah kepada singa itu? Hah? Tidak kan? Dia hanya takut saja. Ya, takut tabiat. Tapi itu bukan kita khasyah kepada singa, kepada harimau. Karena kita tidak cinta kepadanya, kan begitu. Kita tidak membesarkannya. Kalau dia misalnya takut kepada sesuatu dan dia besarkan, dan dia ilmui siapa yang dia takuti itu,
Maka itu yang namanya apa? Khasyah. Ya. Khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifatnya para ulama. Ini sifatnya para ulama. Baik. Itu ringkasnya dari mana khasyah. Innama yakhsyallah. Baik. Min ibadihi. Ya. Tapi di sini ada sebagian penjelasan dari tabi'in. Ada perkataan dari siapa? Dari Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Ya. Beliau menjelaskan apa itu makna khasyah. Kata beliau, khasyah itu adalah yang menghalangi antara kamu dan kemaksiatan kepada Allah. Itu yang dikatakan apa? Khasyah. Menurut Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Tabi'in ya. Nah, dalam memberikan definisi khasyah, ya, rasa takut yang menghalangi kamu dengan dosa dan maksiat. Ya. Jadi dia takut kepada Allah, mengantarkannya untuk menjauhi dosa dan maksiat. Itu dari mana apa? Khasyah menurut Sa'id bin Jubair rahimahullah taala. Baik. Kemudian dikatakan tadi di ayat innama yakhsyallaha. Ya, nama Allah sudah lewat tadi ya. Ialah yang disembah, yang diibadahi dengan penuh pengagungan oleh seluruh makhluk. Kemudian min ibadihi, dari hamba-hambanya. Baik. Di sini dari hamba-hambanya adalah hamba yang khusus. Ya, hamba yang khusus. Hamba yang khusus itu artinya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah itu ada tiga. Ada tiga macam hamba itu ya. Ini segera sudah sering lewat ya. Bagian sudah selesai buku ini. Nah, jadi hamba itu kan ada tiga macam. Ada hamba yang umum, ada hamba yang khusus, dan ada hamba yang khusus dari yang khusus, yang lebih khusus lagi. Ya. Nah, seperti hamba yang umum. Hamba yang umum itu adalah penghambaannya seluruh makhluk. Apakah dia muslim atau kafir, mereka dikatakan apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dalilnya di surah Maryam ya, nanti dilihat. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Nam in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada." Setiap yang ada di langit dan di bumi, kata Allah, itu pasti akan datang menghadap Allah sebagai apa? Sebagai hamba. Mau dia muslim atau kafir, itu akan datang menghadap Allah sebagai hamba. Ini penghambaan yang sifatnya umum. Penghambaan yang sifatnya apa? Umum. In kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abada. Nah. Satu ya. Jadi orang kafir mereka juga dikatakan hamba Allah. Ya, mereka tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan mereka sakit, mereka meninggal, ya mereka tidak bisa menolak. Dipahami ya? Itu dalam artian hamba secara umum. Nah, kemudian yang kedua, ini yang dibahas tadi di ayat, innama yakhsyallaha min ibadihi. Ada hamba yang sifatnya khusus. Itulah penghambaannya orang-orang yang beriman. Penghambaannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan di ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Misalnya ada ayat di surah Al-Furqan. Di akhir surah Al-Furqan diterangkan di situ dari ciri hamba-hamba Ar-Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Terus diterangkan ayat sifat-sifat mereka. Diterangkan di awal ayat wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman. Ini hamba yang sifatnya apa? Khusus. Mereka itu cirinya berjalan di muka bumi dalam keadaan mereka merendahkan dirinya, tidak bersombong. Nah, itu kan sifat orang-orang yang beriman. Jika diajak bicara oleh orang-orang jahil, mereka hanya menjawab apa? Qalu salama, keselamatan. Ya. Mereka di waktu malam bermalam bersama Rabb-Nya. Ya. Tidak terlalu banyak tidurnya. Itu ciri hamba-hamba Ar-Rahman. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ya. Dan seterusnya diterangkan sampai akhir surah Al-Furqan. Itu sifat dari hamba-hamba Ar-Rahman. Tapi ini hamba yang sifatnya khusus. Nah, di sini juga seperti itu. Innama yakhsyallaha min ibadihi, dari hamba-hambanya. Karena para ulama itu lahir dari orang-orang yang beriman. Ya. Bukan orang-orang yang kafir kan?
Maka ibadah di sini itu hamba yang sifatnya apa? Apa tadi? Khusus. Baik. Itu hamba jenis yang kedua. Hamba jenis yang ketiga itu penghambaannya Nabi dan Rasul. Jadi Nabi dan Rasul mereka juga dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat ya. Nabi Nuh alaihissalam di surah Al-Isra, di awal surah Al-Isra ya, diterangkan di situ, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana abadan syakura. Ya. Nah, dzurriyyah keturunan yang kami bawa angkut bersama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu kata Allah, innahu kana abadan syakura. Beliau adalah hamba yang bersyukur. Ini Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama. Beliau disifatkan oleh Allah sebagai hamba. Ya. Terus sama seperti itu juga Nabi dan Rasul yang lainnya. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Musa alaihissalam, ya. Suruhnya sebagai hamba. Ya. Nabi Isa alaihissalam, dan sampai Nabi kita, ya. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita juga sebagai hamba Allah. Ini dari sifat beliau yang paling tinggi. Diterangkan dalam berbagai macam tempat dalam Al-Quran. Lihat ketika beliau Isra Mi'raj, di ayat yang pertama di surah Al-Isra, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Ya, bukan dikatakan rasulnya, tapi dikatakan apa? Hambanya. Ini sifat yang tertinggi dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hamba yang khusus, dari yang khusus. Ya. Nah, diterangkan juga di awal surah Al-Baqarah. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kata Allah. Dan jika kalian ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah. Itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dalam masalah apa tadi? Tantangan. Ya, orang-orang kafir ditantang. Kalau mereka ragu kepada Al-Quran, maka datangkanlah ayat yang semisal Al-Quran. Ya. Nah, dan diterangkan tadi, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu pada apa yang diturunkan pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, bukan dikatakan kepada Rasul kami, tapi kepada hamba kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Dan ada dari tempat-tempat yang lain diterangkan dalam Al-Quran, maksudnya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diterangkan dalam ayat Al-Quran banyak para nabi dan rasul yang lainnya, ya juga dikatakan sebagai hamba Allah, tapi mereka ini hamba yang khusus dari yang khusus. Jadi ini tiga pembagian hamba ya dari ayat ini. Nah, baik, innama yakhsyallaha min ibadihi. Tapi yang kita bahas tadi di sini, ini hamba yang sifatnya apa? Khusus. Jenis yang keberapa ini? Jenis yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Di ayat ini. Ya, jenis yang kedua. Nah, min ibadihi al-ulama. Nah, sekarang apa itu arti al-ulama? Baik. Ulama saya. Nah. Al-ulama kan jamak dari kata al-alim. Dari kata alim. Ini al-ulama ya. Jamak dari kata apa? Alim. Ya. Ya. Siapa itu yang dikatakan seorang alim? Nah, itu ada beberapa sifat ya diterangkan. Kita bawakan di bawah situ. Dari perkataan Ibnu Abbas, dari perkataan Al-Hasan Al-Basri, dari perkataan Qatadah. Nah, ini dari sifat-sifat para ulama agar memperjelas pada kita ya. Baik. Siapa yang dikatakan ulama itu? Seorang yang alim. Baik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang yang alim itu adalah orang-orang yang mengetahui bahwasanya Allah itu Maha mampu atas segala sesuatu. Ini yang dikatakan seorang yang alim. Dan juga beliau berkata di tempat yang lain dalam menjelaskan apa itu arti seorang alim, ya, yaitu dia adalah seorang yang alim, yang berilmu terhadap Allah, kepada Allah Ar-Rahman,
Dia adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan. Ini sifat-sifat ya yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Sedikit pun dia jauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jadi orang yang alim, kata Ibnu Abbas, dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Mengharamkan keharaman dari Allah. Dia menjaga wasiat Allah. Itu seorang yang alim. Dan dia meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan dihisab amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri seorang yang apa? Yang alim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi kalau seorang ada ciri-ciri seperti ini pada dirinya, maka hendaknya dia bergembira. Ya. Dia bisa digolongkan dari orang-orang yang alim. Ya. Dengan sifat-sifat yang telah diterangkan tadi ya. Tapi ini bukan sifat-sifat biasa ya. Ini sifat-sifat yang sangat tinggi ini yang diterangkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi orang yang mengetahui Allah Maha Mampu segala sesuatu. Nah. Kemudian orang yang alim itu dia adalah orang yang mengenal Allah. Ya. Sekarang bagaimana caranya dia kenal Allah? Dia pelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Kan begitu. Ya. Dia tidak berbuat kesyirikan. Dia belajar tauhid. Dia jauhi kesyirikan. Itu ciri seorang alim. Nah. Kemudian dia tahu hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, hal-hal yang diharamkan. Ini cakupannya luas ya, mencakup perkara-perkara syariat. Ya. Dan dia menjaga wasiat Allah. Dia menjaga wasiat Allah. Dan dia meyakini dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Itu ciri seorang alim. Dan akan dihisab amalannya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini satu dari perkataan Ibnu Abbas ya, tapi di sini sudah banyak dari sifat seorang yang alim itu. Kemudian Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau dari salah seorang tabi'in. Beliau juga sudah menggambarkan dari sifat seorang alim itu bagaimana. Kata beliau, seorang alim itu adalah orang atau siapa yang takut kepada Allah dalam keadaan sendiri. Ini seorang yang alim. Ya. Kalau dia takut dalam keadaan banyak orang, itu bukan alim ya. Dilihat dia sendiri di rumahnya misalnya, di kamarnya, dia lagi buat apa di situ. Kalau dia bergampangan dalam dosa dan maksiat, maka itu bukan orang yang alim. Seorang alim itu dia takut pada Allah pada seluruh keadaan. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan banyak orang, dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mencintai apa yang Allah cintai. Ya. Dia zuhud pada apa yang Allah murkai. Artinya dia jauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri dari orang yang alim. Ya. Seorang ulama di sisi Al Hasan. Ya. Orang yang takut pada Allah dalam keadaan sendiri. Ya. Kemudian dia cintai apa yang dicintai oleh Allah, dan dia zuhud. Dia tinggalkan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga diterangkan juga oleh Ibnu Mas'ud, sahabat. Dan beliau juga memberikan definisi dari ayat ini. Ya, kata beliau, bukanlah ilmu itu dengan banyak yang berbicara. Ya, tapi ilmu itu dengan banyaknya khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang alim. Jadi orang yang alim itu dia tidak terlalu banyak bicara. Ya, tidak terlalu banyak komentar. Ya. Tapi dia bicara pada tempatnya. Ketika dibutuhkan, ya, ada keperluan, baru dia bicara. Itu ciri dari orang yang alim. Karena alim itu bukan dia banyak bicaranya. Ya. Tapi orang yang alim itu ketika dia banyak rasa takutnya, khasyanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan lebih menakjubkan lagi, ini perkataan Qatadah rahimahullahu taala. Ini yang bagus sekali ya, kita lihat. Beliau di situ membagi seorang yang alim itu menjadi 3 macam. Ya. Nah, cukuplah rasa takut itu dengan ilmu, kata beliau. Ya. Rahimahullahu taala. Jadi ini sifat orang yang alim ya. Memang mewarnai mereka itu rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Sebagian ulama yang lain itu yang di bawah yang kita terangkan tadi, ya, ada yang membagi ulama itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Ya, ini saya bawakan bahasa Indonesia aja ya. Kalau kita lihat bahasa Arabnya ada dalam kitab-kitab tafsir. Ya, tapi kita meringkas pembahasan supaya bisa lebih dipahami. Baik. Yang pertama itu ada orang yang alim, yang dia itu orang yang mengilmui Allah dan dia mengilmui perintah Allah. Jadi bedakan di sini ya. Dia ilmui Allah, dikenal Allah, dan dia ilmui perintah Allah. Ada perintah dan larangan syariat. Ini kata para ulama, dia ini orang yang khasyah kepada Allah, ya, dan dia mengenal batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban. Ini satu jenis yang pertama, seorang yang alim. Dia kenal Allah dan dia kenal apa? Syariat. Itulah orang yang khasyah kepada Allah. Ya. Orang yang khasyah, dan itulah para ulama. Ya. Yang mengenal batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban. Ya. Dia 2 arah ya. Dia kenal Allah dan dia kenal perintah Allah. Itu tadi maknanya. Itu orang yang khasyah dan dia adalah orang yang mengenal batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban. Nah, ada alim jenis yang kedua, kata para ulama, itu orang yang mengilmui Allah, dikenal Allah, tapi dia tidak mengilmui perintah Allah. Ya, dia tidak tahu batasan-batasan Allah. Nah, ini kata para ulama, dia ini orang yang khasyah juga kepada Allah, tapi tidak mengenal batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban. Ya. Dia baru tahap mengenal Allah, tapi belum mengilmui apa? Perintah-perintah, batasan-batasan Allah, hal yang dihalalkan atau yang diharamkan dalam agama. Tapi dia juga dianggap sebagai seorang yang apa? Yang punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir. Ya, ada seorang alim, dia ini orang yang mengilmui perintah Allah, tapi dia tidak mengilmui Allah. Dia tidak kenal Allah dengan baik. Nah, inilah kata para ulama, dia ini orang yang mengenal batasan-batasan dan kewajiban-kewajiban, tapi tidak ada rasa khasyah dalam hatinya. Berarti ini bukan seorang yang alim. Dia baru tahap mengenal apa tadi? Hukum-hukum misalnya. Ini halal, ini haram. Tapi dia belum masuk dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bukan dikatakan orang yang punya rasa khasyah dalam hatinya. Ini rincian-rincian yang sangat indah diterangkannya oleh para ulama dalam masalah ini. Baik. Ya. Jadi itu dari penjelasan ringkas dari mana ayat tadi ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Adapun makna global ayat ini bisa dilihat situ dari pembahasannya di halaman 3. Dari sini Allah Allah Ta'ala mengkabarkan akan keutamaan para ulama, ya, di mana tidak ada yang takut kepadanya dengan takut yang dibarengi dengan pengagungan kecuali hanyalah para ulama saja. Ya. Tadi sudah diterangkan dari mana ayat ini. Terus sekarang kita masuk di faedah ayat. Ini masalah yang terakhir dari penjelasan ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mesti kita terangkan ada 9 faedah ya. Faedah yang pertama, ini faedah pokok dari ayat tadi, itu ilmu itu adalah sebab ya, datangnya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah sebab apa? Datangnya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia katakan tadi innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu kan hanyalah para ulama. Dan tidak mungkin dia jadi ulama kalau dia tidak punya apa? Ilmu. Ya. Jadi ilmu itu hal yang mengantar seorang agar dia punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan ibadah khasyah. Ya. Ini ibadah khasyah, dia ibadah yang lebih khusus daripada khauf, rasa takut. Ya. Nah, karena dia ini rasa takut yang dibarengi dengan ilmu, pengagungan, pembesaran, ya, pengenalan
kepada siapa yang dia takuti. Faedah yang ketiga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita pembagian rasa takut. Pembagian rasa takut. Ini yang takut yang sifatnya ibadah ya. Ya, takut yang sifatnya apa? Ibadah. Dan para ulama membagi tiga ya. Rasa takut itu kan. Ada takut yang sifatnya tabiat. Ya, takut yang sifatnya apa? Tabiat. Ya takut tabiat manusia, takut misalnya sama hewan buas. Ya. Takut sama apa lagi? Sama hantu. Tabiat bukan itu? Hah? Sama pocong. Tabiat bukan? Itu bukan takut tabiat. Ya, itu takut karena tidak ada akidah. Ya. Takut karena tidak ada akidah yang benar. Nah, boleh takut sama hal-hal seperti itu ya. Itu bukan tempatnya takut. Karena dia tidak bisa membahayakan secara apa? Akal dan secara kenyataan. Ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi asalnya dia tidak bisa membahayakan. Beda kalau dia takut sama anjing gila misalnya, sama singa, hewan buas, atau dia takut tenggelam di lautan. Ya, itu wajar. Takut sama api yang membakar misalnya, itu dari rasa takut yang sifatnya apa? Tabiat. Tapi kalau dia takut pada perkara-perkara yang tidak ada kaitannya di situ, maka itu dari takut bisa masuk kepada takut jenis yang ketiga. Itu takut yang bisa membawanya kepada kesyirikan. Ya, dia takut pada selain Allah pada hal-hal yang tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi bahaya. Tapi dia takut. Nah, itu bisa masuk kepada jenis takut yang ketiga, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Ini rasa takut ya, terbagi tiga. Ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya tabiat, ada yang sifatnya kesyirikan. Nah, ingat tadi ya, ukuran-ukurannya tadi sudah dibahas di awal. Baik. Kemudian yang keempat dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan nama Allah. Sudah tadi ya, innama yakhshallah. Kemudian yang kelima tadi di sini diterangkan kepada kita pembagian hamba. Tadi sudah kita bagi. Hamba terbagi berapa? Hah? Terbagi tiga. Baik. Kemudian yang keenam dari faedah ayat ini diterangkan kepada kita keutamaan orang-orang yang berilmu. Ya, dari kalangan para ulama. Ini keutamaannya orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama. Ya. Ada juga yang berilmu, tapi dia belum sampai dikatakan alim. Ulama. Tapi yang kita bahas di sini kan ini khusus untuk keutamaan siapa? Keutamaan para ulama. Ya, seorang yang alim. Yang ketujuh dari faedah ayat ini diterangkan kepada kita semakin dalam pengenalan terhadap Allah, maka akan semakin besar khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berkaitan ya. Ilmu itu dengan khasyah itu berkaitan. Jadi semakin dalam ilmunya kepada Allah, dikenal Allah, maka akan semakin besar juga rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini manusia bertingkat-tingkat. Manusia di sini apa? Bertingkat-tingkat sesuai dengan apa? Kadar ilmunya. Ya, ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang ke-8 diterangkan kepada kita di sini bahwa Allah itu tidaklah ada yang takut kepadanya kecuali hanyalah para ulama. Dengan takut tadi itu ya, yang sifatnya apa? Khasyah. Dan faedah yang ke-9 dari ayat ini juga diterangkan kepada kita siapa yang takut kepada Allah maka ia adalah seorang alim. Ya. Itu ciri ya. Ini ciri awal seorang yang alim itu ketika dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak setiap alim itu punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nih? Yang ke-9 tadi ini. Ya. Jadi kalau dia punya rasa takut, itu ciri seorang apa? Yang alim. Tapi tidak semua orang yang dikatakan alim dia punya rasa apa? Khasyah. Nah, tadi kan sudah kita terangkan tadi, ada alim jenis yang ketiga tadi. Dia hanya paham misalnya hukum-hukum syariat. Tapi dia tidak kenal Allah dengan baik. Ya. Maka dia bukan dikatakan apa? Punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekira 9 faedah dari ayat yang keempat
penjelasan ya. Dan tadi sudah kita terangkan tadi ya, faedah pokok ayat yang keempat itu ya, bahwasanya rasa khasyah itu adalah atau ilmu itu dari sebab-sebab yang mendatangkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala nanti di hadis yang pertama kita masuk di sesi berikutnya ya, di sesi yang kedua setelah kita istirahat sedikit. Dan segera itu dulu kita istirahat sebentar dan kita masuk di sesi yang kedua. Mungkin sekitaran berapa menit lagi ya. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.